Selalu semangat berpikir positif. Kembali kepada channel yang ada, Kucap Kerja Baik. Oke, kita bertemu. Seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa ada dua hal yang belum saya ulas, dan kali ini, kesempatan ini, saya akan memberikan ulasannya. Ada 4 hal kemarin yang senang sedikit saya ingatkan apa yang perlu dilakukan rekan-rekan pada waktu menerima dana BBUM, bantuan produktif usaha mikro. Yang pertama, mungkin sedikit mengingat saja bahwa kita pentingnya budayakan tertib, budayakan antri, budayakan antri dan tertib akan lalu lintas. Lalu yang kedua, terapkan protokol kesehatan. Nah, yang ketiga, yang ini akan kita ulas kesempatan kali ini, jujurlah akan data yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni pentingnya bijaksana. 1, 2 sudah diurai. Sekarang masuk yang ketiga, jujurlah akan data yang ada. Jika rekan-rekan ketahui, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas perhatikan hal ini berhubungan dengan usaha mikro. BBUM kita tahu kepanjangannya adalah bantuan produktif usaha mikro. Berarti rekan-rekan diminta berusaha atau membuka usaha atau melanjutkan usaha yang ada. Ini dana tidak besar memang, tapi membantu pada waktu kita ingin membuka satu usaha. Kalau rekan-rekan ketahui mengapa saya sampaikan tadi pentingnya jujur akan data yang ada, kembali karena ini hubungan dengan usaha, pasti bagian yang bertugas atau petugas akan bertanya kepada rekan-rekan pada waktu mengisi formulir. Jelas dalam formulir disebutkan nama siapa, tinggal di mana, nomor handphone. Ada pertanyaan disebutkan usaha di bidang apa. Saya harap, saya anjurkan, saya himbau, saya mengajak rekan-rekan sebutkan dengan jujur. Kalau rekan-rekan tidak memiliki, ya sampaikan saja bahwa saya tidak memiliki usaha. Tapi kalau rekan-rekan punya, sampaikan usaha itu. Untuk yang tidak punya usaha, kemungkinan besar akan rugi. Dana yang harus diberikan tidak kita terima. Sayang sekali, dapat uang cukup lumayan, tapi tidak diterima. Tapi ini manfaat jika kita jujur jangka panjang. Bukan hanya pada waktu kita ketemu dengan petugas pengisian formulir, bukan itu, tetapi jangka panjang kita. Mengapa? Kejujuran bisa dinyatakan sebagai aset
Kalau kita bicara aset, rekan-rekan akan mengarah kepada atau berpikir kepada aset rumah, aset tanah, aset emas. Dan ini wajar. Karena 3 aset ini nilainya terus naik. Nilainya tidak akan pernah turun. Kalaupun sempat terjadi turun sebentar, kembali akan naik lagi. Rumah, tanah, dan emas. Dan kejujuran bisa diumpamakan seperti itu. Aset yang sangat-sangat berharga. Mungkin bisa ditambahkan lagi dengan 3 hal tadi, kejujuran bisa lebih di atasnya. Karena kembali, kalau kita dipercaya oleh seseorang, orang akan mempercayai kita terus-menerus. Maka ada satu ungkapan kuno atau tulisan yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu, yang ini bisa kita renungkan bersama-sama. Saya senang mengutip kata-katanya, yakni disebutkan, orang yang setia dalam hal kecil juga setia dalam hal besar. Dan orang yang tidak benar dalam hal kecil juga tidak benar dalam hal besar. Apabila rekan-rekan semuanya mendengar tadi, disebutkan tadi ya, orang yang setia dalam hal kecil juga akan setia dalam hal besar. Itu berarti kalau kita jujur dalam hal kecil, pasti untuk hal yang lebih besar, untuk hal ke depan, kita akan jujur juga. Nah, kalau orang sudah tahu kita jujur, saya percaya penuh, tidak mungkin orang akan meninggalkan kita. Pasti orang yang mempercayai akan coba mendekatin kita, mengejar kita. Dalam hal ini, kalau kita jujur dalam informasi seperti tadi, manfaatnya untuk rekan-rekan sendiri. Ya, kita tidak tahu apa ke depan, seperti apa itu, bentuknya kayak apa, wujudnya seperti apa, manfaat ke depannya seperti apa. Tapi saya sampaikan di sini, yakinlah kalau kita masih berpikir positif dalam hal kejujuran, yakinlah itu tidak akan sia-sia. Namun kembali, semua saya serahkan kepada rekan-rekan. Saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa harus seperti ini, tidak bisa. Kembali kepada rekan-rekan. Apakah rekan-rekan mau ikuti ulasan saya? Mau mengikuti apa yang saya sampaikan? Terima kasih. Tapi apabila tidak, silakan. Ini demi kita semuanya. Demi manfaat semuanya. Saya senang hanya berbagi yang terbaik kepada rekan-rekan. Nah, sekarang kita sudah jujur sekarang, saya bilang. Maka masuk poin yang keempat. Penting bijaksana. Apa maksudnya? Mengapa kok harus bijaksana dalam hal ini? Kan itu uang-uang saya. Saya diberi uang. Ya mau tak pakai untuk apa, hak saya. Rekan-rekan semuanya perlu diingat, bantuan produktif usaha mikro. Dana itu diberikan kepada rekan-rekan
tujuannya untuk rekan-rekan bisa meningkatkan usaha, atau kalau kemarin usaha turun atau mungkin gampangnya tutup, bisa dibuka kembali. Dibuka, ada lembaran lagi, ada tutup, dibuka kembali, atau dibuka kembali. Jadi manfaatnya untuk rekan-rekan. Kenapa tadi saya bilang buka gini, artinya itu berulang-ulang, bukan hanya sesaat saja. Maka sebelum kita membuka kembali, kalau sudah buka juga perlu bijaksana juga. Tapi saya akan masukkan ke sini, bagi yang membuka kembali, harap hitung detail, hitung hati-hati. Maksudnya bagaimana? Apakah kita akan membeli barang sesuatu lalu kita jual lagi, ataukah kita akan produksi sendiri karena punya keahlian, misalkan seperti koki, atau mungkin punya keahlian bikin kerajinan. Nah, tinggal setelah itu adalah bagaimana memasarkan hasil kerajinan itu atau memasarkan makanan yang sudah kita buat. Lalu, apakah makanan ini diminati atau kerajinan itu diminati banyak orang? Ini berarti pada waktu rekan-rekan ingin membuatnya, pastikan pangsa pasarnya. Jadi sangat jelas. Nah, bagaimana yang sudah ada usaha, tinggal melanjutkan. Kembali lagi, kita pikirkan apakah ada inovasi atau hal yang baru untuk menambahkan usaha supaya akan meningkat, tidak turun. Kemarin mungkin turun, nggak ada inovasi, nggak ada perubahan, ya stabil turun atau stabil, masih mending stabil karena kita pandemi itu turun. Nah, kita buat inovasi, semoga ini meningkat. Kalau meningkat, yang menikmati siapa? Tentu rekan sendiri, keluarga rekan, masyarakat banyak mungkin juga bisa menikmatinya secara tidak langsung. Ya, ini bisa diumpamakan dalam hal ini rekan-rekan pada waktu terima uang atau dana ini seperti rekan-rekan menjadi anak dipercaya oleh orang tua. Kita tahu atau mungkin rekan-rekan di sini ada yang sudah berkeluarga, punya anak, dan sekali waktu rekan-rekan memberikan uang kepada anak, memberikan finansial tertentu, nilai tertentu kepada anak. Ada yang mungkin tes kejujuran juga mungkin di sini, atau memang sengaja udah nih kamu pakai untuk apa terserah. Nah, kalau kita tahu rekan-rekan di sini, mungkin satu ketika kita bertanya kepada anak kita, uang kemarin kamu apakan? Oh, saya simpan, Pak. Oh, saya simpan, Ma. Oh, saya simpan, Bapak. Oh, saya simpan, Ibu. Rekan-rekan pasti akan senang. Oh, anakku menggunakan dengan bijaksana. Loh, kenapa nggak kamu untuk belikan sesuatu? Pasti mereka akan bikin, sementara belum. Saya masih pikir-pikir dulu. Kayaknya ada kebutuhan lain yang lebih besar di nantinya. Itulah bukti anak bijaksana. Dan pastilah kita sebagai orang tua akan senang. Nah, halnya sama. Anggap saja ini tadi uang yang berupa nominal tertentu. Rekan-rekan pikirkan, apakah untuk sementara di bank dulu,
disimpan di bank dulu, ataukah rekan-rekan akan gunakan usaha langsung? Nah, kalau rekan-rekan gunakan usaha langsung, silakan kembali pikirkan betul-betul. Atau perumpamaan lain bisa juga seperti ini. Kita mungkin dipercaya oleh pemerintah. Rekan-rekan ada yang hobi dalam hal mancing. Jika ada yang hobi mancing pasti tahu. Orang mancing itu biasanya ada kail, senar, pancing, dan umpan. Nantinya dapat ikan. Nah, kalau kembali tadi, sebagai orang tua, mungkin kasih uang tadi itu adalah kail, senar, pancing. Umpannya juga diberikan. Tinggal bagaimana kita memancingnya. Apakah rekan-rekan bisa atau rekan-rekan tahu mana jam ikan banyak dan mana jam ikan sedikit? Rekan-rekan bisa juga memperhatikan jenis tempat yang akan kita pancing. Apakah kolam, sungai, laut? Mungkin kita bisa bantah. Pancingnya kecil, ininya kecil. Maka kita pikirkan daerah mana yang bisa kita gali. Artinya maksudnya digali gini, di tempat mana kita akan memancing supaya mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan. Karena ini dananya nggak besar, mungkin menurut rekan-rekan, ya kita pikirkan itu. Tapi apabila tidak besar, kalau kita bisa menjual banyak, tentu menjadi hal yang besar karena ada keuntungan. Seperti memancing tadi, mungkin di tempat-tempat tertentu ikannya kecil-kecil, tidak besar. Tapi kalau kita dapat banyak, sama saja. Bagaimana kita pandai-pandai melihat satu peluang dan juga mendapatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas adalah produk kualitasnya. Kuantitas adalah jumlahnya. Nah, tinggal kita pikirkan, kita mau jual kualitas ataukah kita jual kuantitas? Ataukah kita jual dua-duanya? Dan hal yang lebih baik adalah dua-duanya. Tentu hasil yang rekan-rekan dapat tentunya besar. Jadi kembali lagi, penggunaan dana tadi, apa yang diberikan, saya juga tidak akan memaksa. Rekan-rekanlah yang memutuskan. Di sini dalam ulasan saya kali ini, kerja baik oke. Semuanya hanya himbauan, ajakan supaya kita betul-betul menunjukkan yang terbaik dan bisa dirasakan manfaatnya baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk kapasitas yang lebih banyak. Semoga ulasan tadi bisa memberikan gambaran. Sedikit pengingat dari apa yang ada, 4 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah budayakan antri dan tertib akan lalu lintas bagi yang akan menerima
atau datang mengambil uang. Lalu yang kedua, terapkan protokol kesehatan. Jangan pada kerumunan yang banyak. Yang ketiga, jujurlah akan data yang ada, aset yang berharga yang akan kita dapatkan di sini. Dan yang terakhir, yang keempat, pentingnya bijaksana dalam penggunaannya. Terima kasih atas semuanya. Senang bisa berbagi, senang bisa menunjukkan hal yang berharga dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua. Sekian dulu dari saya. Good job, kerja baik. Oke.